Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu bilangan bulat. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan kali ini. Bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat ada pengertian, kemudian macam-macam bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat, dan yang terakhir kuis. Nah, kita ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah gabungan antara bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Lambang Z berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang artinya bilangan. Jadi, bilangan bulat adalah gabungan bilangan cacah, sedangkan bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ke macam-macam bilangan bulat. Bilangan bulat mempunyai macam-macam, yaitu yang pertama bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif 1 sampai tak hingga. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan 0 atau bilangan kosong atau berarti tidak ada. Bilangan 0 dilambangkan dengan angka 0. Yang ketiga ada bilangan negatif, bilangan yang lebih kecil atau kurang dari 0. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah gabungan antara bilangan 0 dan bilangan asli. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Yang kelima bilangan genap, bilangan yang akan habis jika dibagi 2, contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang keenam ada bilangan ganjil, bilangan yang tidak dapat dibagi 2, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, dan seterusnya. Yang ketujuh bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Yang kedelapan bilangan komposisi. Bilangan komposisi adalah bilangan yang terdiri dari atas atau bukan bilangan 0 dan juga bukan 1 dan bukan pula bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8. Nah, setelah mengetahui macam-macam bilangan bulat, selanjutnya kita ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama yaitu penjumlahan. Bentuk dari penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contohnya 5 ditambah 7 sama dengan 12. Yang kedua, pengurangan. Bentuk dari pengurangan A dikurangi B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contohnya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Contoh yang kedua, 7 dikurangi 10 sama dengan negatif 3. Di mana negatif 3 adalah bilangan bulat negatif. Operasi hitung bilangan bulat yang ketiga yaitu perkalian. Bentuk dari perkalian A dikali B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contohnya 5 dikali 4 sama dengan 20. Yang keempat, pembagian. Bentuk dari pembagian A dibagi B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Tetapi bilangan pembagian juga
tidak semuanya bilangan bulat. Contohnya 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Nah, di dalam operasi hitung ada sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, tertutup. Sifat tertutup adalah saat bilangan bulat mengalami operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka hasil akan selalu bilangan bulat, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contohnya, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Yang kedua, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, contoh yang ketiga, 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, dari ketiga contoh tersebut, hasil dari operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian adalah akan selalu bilangan bulat. Sifat ini tidak berlaku untuk pembagian. Sifat selanjutnya ada identitas. Sifat identitas hanya berlaku untuk penjumlahan dengan angka 0 dan juga perkalian dengan angka 1. Bentuk sifatnya A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Contohnya, 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 dikali 1 sama dengan 6. Sifat yang ketiga yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sifat komutatif adalah saat dua bilangan bulat ditambahkan atau dikalikan, posisinya dapat ditukarkan dan hasilnya tetap sama. Sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Bentuk sifat penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Bentuk sifat perkalian A dikali B sama dengan B kali A. Contohnya untuk penjumlahan, 2 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 2 yang hasilnya sama dengan 9. Contoh untuk perkalian, 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Hasilnya sama dengan 12. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat pengelompokan. Sifat ketika bilangan bulat ditambahkan atau dikalikan, hasilnya tetap sama terlepas dari bagaimana mereka dikelompokkan. Sifat ini berlaku hanya untuk penjumlahan, perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Bentuk sifatnya untuk penjumlahan, A ditambah B dalam kurung sama ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Untuk perkalian, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Contoh untuk penjumlahan, 3 untuk penjumlahan 6 ditambah 5 di dalam kurung ditambah 4 sama dengan 6 tambah dalam kurung 5 tambah 4 sama dengan 15. Contoh untuk perkalian, 3 dikali 5 dikali dalam kurung dikali 4 sama dengan 3 kali dalam kurung 4 kali 5. Hasilnya sama dengan 60. Nah, sifat selanjutnya ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini mempunyai hubungan dengan operasi hitung bilangan bulat. Bentuk sifat ini bisa digunakan di dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan yang disertai perkalian. Bentuk sifatnya A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Kemudian A kali B, A kali dalam kurung B dikurangi C dalam kurung sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali dikurangi C. Contohnya untuk perkalian disertai penjumlahan, 3 dikali 5 tambah 7 dalam kurung sama dengan 3 dikali 5 dalam kurung ditambah 3 dikali 7 dalam kurung. 3 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 3 kali 7 sama dengan 21. Kemudian 15 ditambah 21 sama dengan 36. Contoh perkalian disertai pengurangan,
5 dikali 8 dikurangi 4 dalam kurung sama dengan 5 dikali 8 dalam kurung dikurangi dalam kurung 5 dikali 4. 5 dikali 8 sama dengan 40 dikurangi 5 kali 4 sama dengan 20. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat operasi itu, kemudian yang terakhir yaitu kuis. Nah, tentukan hasil penjumlahan 8 ditambah negatif 5 adalah 8 adalah bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Yang mana jika bilangan bulat positif lebih besar, maka hasil akhirnya adalah bilangan positif. 8 ditambah negatif 5 sama dengan positif 3. Nah, benarnya selanjutnya tentukan hasil pengurangan negatif 8 ditambah negatif 8 adalah, nah, karena negatif dan negatif maka dalam penjumlahan akan menghasilkan bilangan negatif. Sama dengan jika negatif 8 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 16. Nah, benarnya. Selanjutnya, tentukan hasil perkalian dari 7 kali 5 adalah 35. Nah, selanjutnya, tentukan hasil pembagian dari 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.